Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lanjut lagi ke materi kita yang kemarin, masih dengan saya Lia, membicarakan tentang overthinking. Overthinking itu adalah sesuatu kondisi di mana kita masih terbebani oleh hal-hal yang sudah lewat. Kondisi kita merasa tidak nyaman, menyesali masa yang lalu, serta mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang, tapi kita sudah gusarnya sekarang. Itulah akibatnya kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya di luar kendali kita sebagai manusia. Toh kita tidak bisa menghapus yang sudah lalu, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Cara untuk merilis overthinking atau melepas pikiran berlebihan adalah proses kita untuk menyadari, menghentikan, dan melepaskan kebiasaan memikirkan sesuatu secara terus-menerus hingga membuat hati dan pikiran menjadi lelah, cemas, takut, dan tidak tenang. Cara mengenalinya: kapan, dalam situasi apa kita mengalami penyebab overthinking? Yang pertama, sadar, learning to accept and aware. Belajar mengenali dan mengidentifikasi, menerima pikiran tanpa kita terjebak dalam pikiran tersebut. Kita terima pikiran yang ada, yang lewat, ya. Coba kita kenali, dan kita tidak terjebak dalam pikiran tersebut. Kemudian menerima keadaan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Itu adalah suatu proses yang wajar, ya. Itulah yang disebut dengan ridho. Kemudian yang kedua adalah jeda. Ketika pikiran berlebihan itu muncul, maka segera berhenti dan alihkan latihannya. Berhenti panik, tarik napas, alihkan dengan memberikan interpretasi positif, menggantikan interpretasi yang negatif. Caranya, contohnya, apabila kita menghadapi suatu masalah atau hal yang kemudian membuat pikiran kita terganggu, ya, segera alihkan interpretasi kita negatif terhadap pikiran tersebut, terutama mengklaim itu kesalahan orang lain, ya, dengan menginterpretasikan itu menjadi hal yang positif. Mencoba menetralkan dulu. Untuk itu kita perlu jeda, kita perlu hening, kita perlu diam sejenak, memberi waktu antara kejadian dan respon. Hal ini akan menghindari reaksi yang terlalu reaktif atau reaksi yang terlalu berlebihan terhadap permasalahan ataupun pikiran. Latihan untuk mindfulness, hadir secara penuh di saat ini hadir penuh, ya, sadar penuh kondisi kita saat ini, hadir penuh di kondisi yang saat ini, dan utuh berada di saat ini. Bernapas dengan sepenuh rasa, mindful pada saat kita melakukan sesuatu, sedang berjalan mindful walking, apapun yang kita lakukan mindful pada saat ini. Kemudian latihan olah pikir, mengubah cara pandang melalui sesuatu yang kita sebut sebagai reframing. Caranya, kita tidak bisa menilai sesuatu itu atas apa yang kita lihat pada saat ini, tetapi kita bisa jeda untuk kemudian mencari alternatif interpretasi yang positif. Hal ini berperan penting terhadap cara kita untuk merespon kejadian yang sedang terjadi saat ini. Karena reframing ini mengubah kerangka cara pikir kita, proses bagaimana secara aktif mengubah cara kita melihat sesuatu. Kita coba fokus pada aspek positifnya, pada solusinya, bukan pada masalahnya, bukan pula pada kekurangannya. Yang ketiga, pilih. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di dalam kendali kita sebagai manusia. Ya, di dalam kendali kita sebagai manusia yang bisa kita kerjakan adalah apa yang dalam kontrol kita. Apa yang bisa kita katakan, apa yang bisa kita rasakan, ya, tindakan apa yang akan kita ambil. Apa yang di luar kendali kita itu bukan urusan kita, dan itu tidak ada hisapnya. Kita semua punya kemampuan untuk melepaskan apapun yang membuat pikiran, perasaan, batin kita menderita.
melepaskan ketidaknyamanan itu dalam kendali kita, maka lepaskan. Semua itu ada dalam kendali kita. Istirahatkan jiwamu untuk sesuatu yang di luar kendalimu. Ya, Allah, apapun juga yang kita alami, ya, maka kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Dengan itu kita akan merasakan lapang dada. Ya. Disinilah perlunya kita mengolah emosi. Ya. Kesalahan kita dalam kita mengolah emosi apabila ada sesuatu, kita selalu cepat untuk merespon. Padahal yang namanya emosi itu, apabila kita salah dalam mengelolanya, itu akan menjadikan permasalahan itu menjadi bertambah besar. Satu, dalam mengelola emosi, apabila emosi itu ditekan, dipendam atau ditahan, maka suatu saat emosi ini akan membeludak, yang membuat kita kemudian menjadi sakit hati, overthinking, pusing kepala. Ya, itu akan merugikan diri kita sendiri, akan menimbulkan kemarahan di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, apabila emosi atau amarah itu kita lampiaskan, tentu saja kita melampiaskan amarah itu kepada orang yang ada di sekitar kita, ataupun kepada sumber yang kita anggap sebagai sumber permasalahannya. Kemarahan itu akan berbalas menjadi respon yang berbalik memarahi pada saat itu. Dan kondisi berbalik kita menerima dentuman kemarahan dari akibat respon kita tersebut, itu akan semakin memperkeruh kondisi. Ya. Kemudian yang ketiga, diabaikan, pura-pura nggak ada masalah. Ini juga bukan cara yang benar, karena kita tidak bisa keluar atau lepas dari permasalahan itu dengan pura-pura kabur atau pura-pura baik-baik saja. Ya. Hadapi permasalahan itu. Baik, kalau emosi yang meledak itu bukan dari diri kita sendiri, tapi juga emosi itu juga akan mengakibatkan orang lain yang ada di sekitar kita juga menjadi gampang ke-trigger akibat pada saat kita melampiaskannya. Ya. Kalau kita meledak-ledak, kemudian sumbu pendek, ya, ujung-ujungnya yang rugi juga bukan diri kita sendiri, tetapi bisa jadi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau menahan pada respon itu awalnya itu adalah sabar, ya, kita awalnya sabar, kemudian kita lampiaskan, ya, melampiaskan energi negatif dengan marah-marah membuat orang di sekitar kita juga merasa tidak nyaman dan berakhir juga pada sakit hati, ya. Kemudian apabila emosi ini kita abaikan, ya, seperti yang ketiga tadi, pura-pura tidak ada masalah, maka suatu saat ini akan datang lagi. Maka cara yang terbaik untuk lepas dari emosi ini adalah ya melepaskan, letting go. Kita adalah ahsani takwim, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Ya. Untuk itu, marilah kita sama-sama melepaskan, kita latihan ya saat ini, marilah kita sama-sama untuk berlatih untuk mudah melepaskan emosi. Ya. Analoginya, ya, apabila kita memegang barang, ya, kemudian melekat, apa ya yang ada di sini, ya, tisu, ya, ya, ini, ya, melekat di sini, ya, ini barang ini. Barang ini kalau kita pegang, ini tisu ini kan sangat ringan, ya. Tapi apabila tisu ini kita pegang, ya, ini sebenarnya ringan, ya. Tapi kalau kita disuruh memegang tisu ini, ya, selama 1 jam, kira-kira gimana? Pegel nggak? Pegel kan? Seringan-ringannya tisu ini, tapi apabila kita disuruh pegang ini selama 1 jam, itu pegel. Begitu juga perasaan kita, emosi kita, apabila kita memendam sesuatu atau misalnya jengkel atau marah, ya, kepada seseorang, ya, itu kan akan membuat kita sendiri yang capek. Kenapa tidak kita lepaskan saja? Lah bagaimana caranya melepaskan atau memaafkan? Itu adalah suatu hal yang dalam kendali kita. Kalau kita menyadari bahwa kita ingin sehat, ingin terlepas dari permasalahan kemarahan ini, maka lepaskan saja. Semudah itu. Memang semudah itu. Karena yang selama ini bikin ribet siapa? Ya, lakukan aja semudah itu. Oke. Itu tadi yang saya sebutkan, ya, untuk melepaskan emosi. Ada lagi cara lain. Sedona methods, ya.
Caranya bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan Sedona Methods. Ini biasanya kita pakai untuk self coaching for letting go, ya. Yang pertama, ya, izinkan dulu emosi itu hadir. Hadirkan perasaannya, perasaan sedih, kecewa, cemas, khawatir. Akui semua rasa kecewa, sedihnya, nggak enaknya, rasa bersalahnya, overthinking, atau apapun yang sedang dirasakan. Ada rasa sesak, ya, ada rasa ampek, ada rasa ingin melampiaskan, ya. Biarkan itu semua muncul, ya. Hadirkan perasaan-perasaan tidak enak itu, ya. Izinkan kecemasan apapun itu juga yang hadir. Izinkan, akui perasaan-perasaan yang tidak enak itu ada bersama kita. Kemudian tanyakan 3 pertanyaan ke dalam diri sendiri. Bolehkah emosi ini untuk dilepas? Bolehkah emosi ini untuk dilepas? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Boleh. Maukah emosi ini untuk dilepas? Ya. Maukah emosi ini dilepaskan? Mau? Apakah kita mau berlama-lama menggenggam emosi ini? Mau? Oke. Kemudian kapan? Tentu hati kita menginginkan situasi yang tercepat untuk membuat nyaman. Kapan? Sekarang. Maka lepas. Kemudian periksa lagi. Masih ada nggak sih perasaan nggak enak? Bila masih ada, bisa diulangi lagi. Dan setelah itu, apabila perasaan tidak enak ini muncul, ya, sadari bahwa perasaan tidak enak itu bukan diri kita. Perasaan tidak enak itu adalah bukan kita yang seutuhnya. Perasaan tidak enak itu adalah emosi yang lewat, pikiran yang lewat. Maka biarkan saja pikiran yang lewat itu, ya. Sesuatu yang tidak menetap itu adalah tamu di dalam pikiran kita. Biarkan saja dia lewat, tidak usah digubris lagi, karena kita sudah melepaskannya, ya. Release overthinking adalah pilihan. Tidak ada apapun yang bisa menyakiti kita kecuali diri kita sendiri mengizinkannya. Segala sesuatu pilihan kita dalam kontrol kita. Maka pesan saya, jangan menyiksa diri. Mari berlapang dada. Dengan lapang dada kita menjadi lebih tenang, dan ketenangan kita akan mengundang rasa syukur. Rasa syukur itu akan mengundang rezeki dan keberlimpahan yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia. Jazakumullah khair.